Hey guys, welcome back to my channel Backpacker Tampan. Yang pasti nama asli gue bukan Tampan, tapi kalau mau manggil Tampan boleh banget. Dan gue saat ini tinggal di Bali. Selama masa karantina dan lockdown, gue akan lebih banyak sharing dan story time kayak konten yang kali ini. Nah, pasti banyak dari kalian yang udah tahu dan ngikutin perjalanan gue di Instagram, di YouTube, dan juga di TikTok. Dan ya, hidup gue nggak jauh-jauh dari jalan-jalan. Yes, kerjaan gue adalah jalan-jalan keliling dunia dan dibayar. Nah, pasti kalian pada penasaran dong gimana sih caranya gue bisa dapat pekerjaan yang mantul kayak gini. Untuk itu hari ini kita akan kupas tuntas secara tajam. BTW stay tune hingga akhir video ini karena gue akan giveaway 5 buah buku karangan gue sendiri yang udah terbit 2 bulan lalu dan kalian bisa mendapatkannya di Gramedia. Gue akan giveaway untuk 5 pemenang yang beruntung. Jadi stay tune hingga akhir video ini, oke? Oke, jadi cerita ini gue awali pada saat masa perkuliahan. Gue itu adalah anak Jakarta, asli Jakarta, dan kuliah di daerah Alam Sutera Tangerang, jurusan Software Engineer alias bahasa nyebutinnya aja udah alergi gue. Bahasa pemrograman. Bener kan? Bahasa pemrograman. Intinya software engineer itu bukan passion gue banget. Singkat cerita waktu itu memang kayak gue diskusi sama keluarga, orang tua. Kayak masa depan apa sih yang menjamin gue akan menjadi seseorang yang punya pekerjaan bagus, kerja di gedung kantoran tinggi di Jakarta, punya mobil, punya rumah, dan bla bla bla. Dan akhirnya kita sepakat kalau gimana kalau software engineer aja, karena IT itu menjamin banget masa depannya. Dan setelah 3 tahun mencoba bertahan di IT, akhirnya gue kayak nggak kuat itu banget, kayak meledak banget, kayak nggak bisa nih gue kayak gini lagi, kayak nggak bisa banget gue bohong sama diri gue sendiri. Kalau gue ternyata emang benci software engineering. Ya udah, akhirnya banyak pelampiasan yang gue lakukan untuk kayak tetap stay positif, stay bahagia. Akhirnya gue mulai untuk suka traveling. Waktu itu sih jalan-jalannya kayak ece-ece banget ke Lewihejo, Bogor, atau nggak ke Pantai Carita. Tapi dari situ tuh kayak apa ya, menimbulkan jiwa-jiwa kayak I feel so much alive when I'm traveling gitu. Walaupun itu kayak tempat yang dekat dari Jakarta, tapi kayak gila, traveling itu fun banget. Dan singkat cerita, akhirnya di tahun keempat gue drop out kuliah. Jujur nggak gampang banget buat meyakinkan orang tua kalau itu adalah keputusan yang terbaik buat diri gue. Karena gue ngerasa nggak akan bisa berkembang di dalam suatu lingkungan yang gue pun nggak suka, gue nggak ngerasa nyaman, itu bukan passion gue. Gue bisa lihat jelas kalau that's the future that I don't wanna do. Tapi akhirnya di situasi yang campur aduk banget saat itu, gue memutuskan untuk mencari pekerjaan. Gue nggak mau mengulang kuliah lagi karena buat gue itu buang-buang waktu. Nah, akhirnya gue mulai mencari pekerjaan di bidang yang gue suka, yaitu yang mengandalkan kreativitas. Gue cari lowongan di Jakarta dan di Singapura, udah kirim CV banyak banget dan gak ada yang nyantol. Karena background pendidikan gue pun gak sesuai sama apa yang gue lamarkan. Singkat cerita, akhirnya gue lihat iklan lowongan pekerjaan ini di Twitter, yaitu menjadi video editor tapi harus tinggal di Bali. Akhirnya dengan modal nekat dan pede banget, dengan portfolio cuman kayak editan receh via Windows Movie Maker, gue coba apply dan dapet. Selama 1 tahun gue bekerja di perusahaan Australia ini di bidang wedding industry sebagai video editor, dan seneng banget gue berhasil mendapatkan satu penghargaan sebagai the best video editor. Selama 1 tahun tinggal di Bali itu jujur banget kayak jiwa traveling gue makin membara banget, karena Bali tuh gila indah banget, kayak melebihi ekspektasi gue. Sewaktu gue di Jakarta tuh gue mikir Bali kayak cuma apa ya, pantai Kuta, bule-bule berbikini, beach party, beach club, dan ternyata wow, Bali lebih dari itu. Akhirnya karena sering jalan-jalan muter Bali, gue makin jatuh cinta sama fotografi. Akhirnya gue beli kamera profesional pertama gue itu tahun 2017. Dan mulai mengasah skill fotografi gue, juga mempamerkan hasil foto-foto gue di Instagram. Setelah 1 tahun kerja di perusahaan wedding ini, gue memutuskan untuk resign karena gue dapat kesempatan buat kerja sebagai personal video editor dari salah satu travel vlogger terbaik dunia, Lost Leblanc.
Nah, singkat cerita gimana caranya gue bisa dapat pekerjaan di Los Leblanc ini. Waktu itu gue cuman sekedar iseng-iseng doang buka instastory-nya Los Leblanc dan ngeliat kalau dia tuh lagi di Bali dan butuh video editor buat bantuin dia. Akhirnya dengan modal portfolio seadanya, video-video pendek di Instagram, terus video-video di YouTube yang waktu itu tuh belum besar akun YouTube dan Instagram gue. Akhirnya dia review dan dia suka, kita ketemu, terus dia kasih 1 hari trial job dan dia suka cari kerja gue, personality gue. Akhirnya gue keterima. Gue bekerja dengan Los Leblanc selama 1 tahun dan jujur banget ini kayak salah satu pengalaman paling berkesan di hidup gue karena skill gue bertambah dan koneksi gue juga bertambah. Gue makin jago di video editing dan gue makin banyak kenal dengan fotografer internasional. Akhirnya semakin banyak gue ketemu orang yang menginspirasi gue, semakin gue banyak belajar dari mereka, akun Instagram dan YouTube gue makin berkembang. Dan setelah 1 tahun kerja bareng Los Leblanc ini, akhirnya gue memutuskan buat resign karena jujur banget saat itu gue melihat kalau skill yang gue dapatkan dari pekerjaan ini tuh udah banyak banget dan jujur stuck. Gue pengen banget ngembangin skill gue yang baru di luar pekerjaan ini. Jadi gue resign dan memutuskan untuk bekerja sendiri sebagai travel content creator. Nah, apa sih content creator ini? Kalau diistilahin jadi bahasa Indonesia, content creator berarti pembuat konten. Mostly memang konten untuk sosial media dan internet marketing berupa foto, video, dan lain-lainnya. Content creator ini ada banyak macam jenisnya. Kalau gua disebutnya sebagai travel content creator karena modal, portfolio, skill, social media appearance gue tuh semua mengenai traveling. Jadi foto-foto gue tentang traveling, video-video gue tentang traveling. So I'm happy to call myself as a travel content creator. Nah, gue akan menjelaskan sebenarnya gimana sih caranya kita para content creator ini make money. Yang pertama, brand promotion. Brand promotion berarti mempromosikan produk-produk dari brand. Nah, brand-brand yang bekerja sama dengan travel content creator di Instagram tuh ada banyak. Misalkan Traveloka, AirAsia, dan brand-brand yang jujur nggak ada sangkut pautnya sama traveling kayak misalkan Tokopedia, terus brand-brand makanan, minuman, restoran-restoran itu juga banyak bekerja sama dengan para travel content creator. Nah, tugas kita simple, kayak kita foto dengan produk mereka atau foto di dalam restoran mereka, di cafe mereka, terus kita posting di Instagram dan mempromosikan produk mereka. Jujur banget ini kayak pekerjaan yang easy money sih kayak. Tapi jujur emang proses untuk mencapai sampai tahap ininya tuh nggak gampang. Salah satu experience yang paling berkesan banget saat brand promotion itu adalah saat gue bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata Indonesia, Wonderful Indonesia. Jadi pada tahun 2018 gue mendapatkan tawaran dari mereka untuk ikut mereka keliling Indonesia. Saat itu gue pergi ke Kalimantan Tengah, ke Aceh, ke Flores, dan ke Jawa buat mempromosikan pariwisata daerahnya masing-masing. Bayangin kayak the best job in the world banget, nggak sih lo kayak jalan-jalan menikmati indahnya Indonesia, dibayarin plus dibayar. Tugas lo hanya ya itu tadi, memposting foto-foto indah, video-video indah di Instagram, di YouTube, di Instastory untuk mempromosikan pariwisata ke audiens kita. Selain dari brand promotion, travel content creator juga mendapatkan uang dari content production. Jadi bedanya promotion dan production ini adalah kalau promotion berarti kita ambil foto dari brand tersebut dan posting di Instagram kita buat mempromosikan brand tersebut. Tapi kalau production, kita hanya sebatas foto atau bikin video, namun kontennya nggak kita post di Instagram dan YouTube kita. Tapi kontennya kita berikan kepada brand tersebut untuk mereka gunakan sebagai kepentingan marketing mereka. Salah satu experience content production yang paling berkesan itu adalah Jordan. Jadi waktu sebelum si Kororo merajalela ini tuh gua dan Ali Olfat diterbangkan ke Jordan oleh Kementerian Pariwisata Jordan untuk explore Jordan bareng mereka selama 7 hari. Itu semuanya full dibayarin dari mulai pesawat, dikasih Emirates, terus hotelnya full bintang 5 selama seminggu, makan semua dibayarin, transportasi semua dibayarin, dan tugas kita adalah bikin konten foto dan video pariwisata Jordan. Dan yang terakhir, karena alhamdulillah banget gue dianugerahi dengan pengalaman traveling yang gila-gila, yang seru, yang menyedihkan, yang mengerikan, yang menyenangkan, dan segala macam pengalaman traveling yang gue rangkum menjadi satu di sebuah buku yang gue tulis dan terbitkan, sudah terbit di Gramedia di seluruh Indonesia. Sebenarnya ini buku kedua, baru terbit 2 bulan lalu, dan gue udah pernah menulis buku pertama tahun 2016 sama terbit di Gramedia juga. Dan kalau sekarang sih udah, karena udah lama ya, jadi udah banyak nggak ada di Gramedia, tapi kalian bisa dapatkan di toko-toko buku online. Jadi cukup Google aja bucket list
Nama si gua kasih tau nih, Pandu Waskita. Oke, jadi sebenarnya semua yang gue ceritain dari awal video ini tuh sebenarnya sedikit rangkuman yang gue tulis di buku kedua gue ini. Jadi kalau kalian penasaran bisa kalian dapatkan di Gramedia. Tapi karena berhubung lagi corona dan stay at home aja, kalian bisa mendapatkan buku kedua ini di Gramedia online. Jadi buka aja website Gramedia, bisa pesan di sana dan diantar ke rumah kalian. Nah, sesuai dengan janji gue dari awal video, gue akan giveaway 5 buah buku kedua gue ini. Untuk 5 pemenang yang beruntung, kalian cukup komen di bawah tentang pekerjaan apa yang kalian impi-impikan beserta alasannya. Plus jangan lupa kasih akun Instagram kalian di head comment, karena gue akan ngecek apakah Instagram kalian memfollow Instagram gue @backpackertampan. Kalau tidak follow @backpackertampan, maka kalian tidak akan memenangkan bukunya. Thank you udah nonton video ini. Kita ketemu di vlog selanjutnya, di mana gue akan membahas tentang berapa sih gaji gue per bulan sebagai travel content creator. Terakhir, sebelum gue tutup video ini, gue hanya ingin mencurhatkan kalau jujur banget gue sangat-sangat bersyukur akan pekerjaan yang gue miliki saat ini. Dimana ini adalah sesuatu yang gue impi-impikan sejak kecil, yaitu keliling dunia. Sebuah anugerah banget dimana gue bisa menjadikan impian dan passion menjadi sebuah pekerjaan. Dan gue ingin berpesan kepada kalian yang nonton video ini untuk terus mengikuti apa passion kalian dan tekuni apa yang kalian suka. Belajar dari pengalaman gue terutama pada masa perkuliahan. Saat lo melakukan pekerjaan yang lo nggak suka, biarpun lo berusaha sekeras apapun, pasti hasilnya akan setengah-setengah. Tapi saat lo mengerjakan sesuatu yang lo suka, sesuatu yang bikin lo happy, sesuatu yang lo passionate banget, hasilnya pasti akan sempurna.